Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Di Lukas pasal 19 itu dari ayat 12 sampai 27, Tuhan Yesus mengemukakan suatu perumpamaan, satu kisah yang menjadi perumpamaan mengenai uang mina. Seorang bangsawan yang hendak dinobatkan sebagai raja di negeri yang jauh. Orang-orang sebangsanya tidak setuju bangsawan tersebut dinobatkan menjadi raja. Nah, bangsawan ini sebelum pergi, ia memberikan mina kepada hamba-hambanya. Masing-masing satu mina. Nah, sepulang bangsawan ini, saudara, dari negeri yang jauh tersebut, dia meminta pertanggungjawaban hamba-hamba yang diberi uang mina tersebut. Ada yang menggandakan sampai 10 mina, ada yang menggandakan sampai 5 mina, ada yang menggandakan 2 mina, tetapi ada yang tidak menggandakan sama sekali. Lalu ada pernyataan yang tegas, keras di dalam ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara sekalian, jelas bangsawan ini menunjuk Tuhan Yesus. Bangsawan itu adalah Tuhan Yesus. Coba perhatikan ucapannya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku sekalian, perumpamaan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Memuat kebenaran mengenai bagaimana sepantasnya orang menerima Tuhan Yesus sebagai raja atau sebagai penguasa. Selama ini, saudaraku, betapa mudahnya orang Kristen mengaku bahwa ia telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Mengertikah saudara apa maksud menerima Yesus sebagai Tuhan itu? Apa maksud sebutan Tuhan itu sebenarnya? Di dalam bahasa Yunani, kata Tuhan itu adalah kurios. Kurios. Kata ini sebenarnya sebuah gelar. Gelar yang eksklusif, yang pernah disandang oleh seorang pendekar perang yang terkenal dari Yunani, yaitu Alexander Agung atau Alexander the Great. Pada zamannya tidak ada daerah yang mampu bertahan melawan Alexander ini. Semua wilayah yang diperangi mampu ditaklukkan. Dalam usia 30-an, ia sudah menjadi penguasa yang disegani oleh daerah yang sangat luas. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dengan mengenakan tubuh daging seperti kita, memang secara politis Roma yang menguasai dunia. Tetapi secara budaya Yunani yang masih menguasainya. Jadi jangan heran kalau bahasa pengantara adalah bahasa Yunani Koine. Ini luar biasa. Dan itu adalah gema dari keberhasilan pendekar perang dari Yunani ini, Alexander the Great. Ia memiliki gelar ini, kurios, yang artinya sang penguasa.
Dan orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan Yesus dan pengikutnya mengadopsi, mengambil gelar itu dan menyandangkannya untuk Tuhan Yesus. Ini satu tindakan yang betul-betul nekat. Atau bisa dianggap sebagai konyol oleh orang-orang pada zamannya. Sebab, saudaraku sekalian, di mata manusia atau secara publik waktu itu, orang-orang Kristen ini orang-orang tolol sebab mereka mempercayai seorang tokoh yang matinya keji dan hina, disalib dengan tubuh setengah telanjang tergantung antara langit dan bumi. Saudara perlu ketahui bahwa pemerintahan Roma pada zaman itu luar biasa. Sistem pemerintahannya luar biasa, maka bisa bertahan lebih dari 600 tahun. Saudara, jadi tidak mudah pemerintahan Roma itu menjatuhkan hukuman mati. Tidak mudah. Kalau sampai tokoh yang bernama Yesus ini dijatuhi hukuman mati, itu secara publik orang meyakini bahwa ia patut dihukum dengan tuduhan memberontak kepada kaisar. Tetapi dari sudut bangsa Yahudi sendiri, dia dianggap sebagai penghujat Allahnya, penghujat Yahweh, pengkhianat terhadap Taurat dan bait Allah. Nah, sekarang sosok itu dipercayai hidup bangkit dari kematian, naik ke surga, akan turun menjadi penguasa. Maka mendapat gelar Kurios. Gelar itu muncul beberapa tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, dan orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya, begitu menyandangkan gelar Kurios untuk Yesus, itu berarti mereka mempertaruhkan seluruh hidupnya. Itu berarti mereka bersedia menjadi laskar bagi Kurios ini. Mereka harus mempertaruhkan hidup sebagai budak, sebagai hamba bagi Kurios ini. Jadi pertaruhannya luar biasa. Pertaruhannya luar biasa. Jadi kalau orang berkata Yesus adalah Tuhan, itu juga statement politik dalam segala aspek. Nah, saudaraku, kalau kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, sejatinya, sebenarnya di dalamnya mengandung konsekuensi yang harus dipikul, yaitu kesediaannya untuk menjadi laskar Kristus, laskar Tuhan, menjadi budak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kenyataan yang kita jumpai hari ini, panggilan Tuhan bagi Yesus tidak mengandung kebenaran yang diperagakan secara konkret dalam kehidupan. Panggilan itu tidak memiliki makna yang pantas dalam kehidupan banyak orang. Sebab dalam kenyataan hidup, Yesus tidak diperlakukan sebagai majikan atau tuan. Jangan berpikir, kalau kita memanggil Yesus Tuhan, berarti kita telah menerima dia sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan harus dibuktikan melalui perbuatan. Nah, gaya hidup yang salah yang bisa dilihat dalam hidup banyak orang Kristen, dalam hidup rohaniwan, telah merusak standar yang benar untuk dijadikan ukuran kehidupan seorang yang memanggil Yesus Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak memiliki kekristenan yang benar. Mereka mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, padahal sebenarnya tidak atau belum sama sekali. Dan itu terbukti dalam kehidupan setiap hari. Apakah kehidupan seseorang itu benar-benar dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan? Kalau seseorang tidak hidup untuk kepentingan Tuhan, sebaiknya ia tidak memanggil Yesus Tuhan. Karena itu berarti pelecehan. Kalau Anda dipanggil bos, tapi orang tidak memperlakukan Anda sebagai bos, itu ngeledek, itu menghina. Bisa mengerti, saudara? Ini tidak hiperbola atau saya lebih-lebihkan. Ini bukan lebay, saudara.
Kalau orang memanggil Anda majikan, tuan, tetapi tidak memperlakukan Anda sebagai majikan atau tuan, itu pelecehan. Meledek. Nah, selama ini Tuhan Yesus hanya diperkenalkan sebagai gembala yang baik, gembala yang lemah lembut, Tuhan yang peramah, tidak pemarah, panjang sabar, pengampun, pemurah, penuh pengertian, Tuhan mujizat, Tuhan pemberi berkat, penjawab doa, dan lain sebagainya. Dengan pemberitaan seperti ini, pada dasarnya umat dijanjikan memperoleh keuntungan. Dan biasanya fokusnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, dan kalau jujur, pemuasan keinginan-keinginan manusia selama hidup di dunia. Sekilas hal ini kelihatannya baik, penuh kasih, perhatian kepada jemaat. Seakan-akan pemberitaan seperti itu berasal dari Allah. Tetapi sebenarnya hal ini bagian dari penyesatan. Penyesatan dari kuasa kegelapan, agar orang Kristen tidak memperoleh berita yang lengkap dari Injil. Tidak boleh memberitakan Injil, khususnya pribadi Tuhan Yesus Kristus, secara sepotong atau sepihak. Ya, harus diberitakan secara lengkap atau utuh. Nah, kalau kita sekarang mendengar lagu-lagu yang tren di gereja-gereja, biasanya menitik beratkan kepada kebutuhan manusia. Nuansanya tidak membuat orang Kristen menjadi dewasa. Lagu-lagunya melo-melo. Tahu melo? Melo yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Allah mengerti persoalan kita. Dia mengerti bahasa air mata kita. Dia menyertai kita di lembah kekelaman. Apalagi lah gitu ya. Tapi biasanya itu terfokus pada problem yang dihadapi oleh seseorang, lalu Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga. Bukan tidak boleh, saudara. Sampai kapan sih kita kekanak-kanakan begitu terus? Biasanya juga disertai dengan promosi Allah yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah sumber berkat, dan lain sebagainya. Di situ ada usaha mengeruk sebanyak-banyaknya berkat jasmani untuk kehidupan selama di dunia ini. Bahkan ada indikasi untuk menjadikan dunia ini kerajaan yang nyaman atau firdaus di bumi. Saudara, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil di dunia ini, dia bukan hanya mengurusi masalah-masalah jasmani. Berapa kali sih Tuhan membuat 5 ketul roti 2 ekor ikan jadi banyak? Berapa kali? Sekali? Kalau Tuhan mengadakan mujizat mengusir setan, saudara harus mengerti apa sih tujuan itu. Tujuan Tuhan melakukan itu bukan mau show, dan juga bukan untuk sekedar menjawab kebutuhan. Sebab setelah itu, saudara, jadi kira-kira tahun 30 Masehi Tuhan Yesus disalib lalu naik ke surga, ya. 30 Masehi. Lalu aniaya yang luar biasa. Itu tahun 380 Masehi. Baru kekristenan menjadi agama negara oleh Kaisar Theodosius Agung. Ini 350 tahun. Nyaris nggak ada mujizat. Nyaris. Orang Kristen teraniaya dari lahir sampai mati. Masuk penjara, dibakar. Masuk gua, singa, dipancung. Ini. Anda bisa ngerti maksud saya ini? Harus cerdas. Ratusan tahun mereka hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Dan Tuhan seperti tidak berdaya menolong, melindungi umatnya. Seperti tidak berdaya. Nah, kenapa Tuhan buat mujizat waktu itu? Saudara, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai anak Pak Yusuf tukang kayu. Mamanya dikenal, saudara-saudaranya juga ada. Bagaimana mau mengajarkan kebenaran? Bagaimana memberitakan Injil? Harus ada tanda-tanda, ya. Tanda. Tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Dalam bahasa Yunani, semeion. Semeion ini artinya petunjuk arah. Bukan tujuan, petunjuk arah.
hendak digiring atau diarahkan atau dibawa kemana. Ini Simeon. Nikodemus di Injil Yohanes pasal 3 berkata kepada Tuhan Yesus, jika Tuhan, begini, Nikodemus berkata begini kira-kira, tidak mungkin Anda tidak berasal dari Allah. Sebab, ya kalau apa yang Anda lakukan membuktikan bahwa Anda berasal dari Allah. Kalau bukan berasal dari Allah, tidak mungkin Anda bisa berbuat hal-hal ini. Mujizat-mujizat ini. Di balik mujizat, di balik pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, di balik perkara ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, ada agenda yang jauh lebih besar. Ada agenda yang jauh lebih bernilai. Ia mau memberitakan berita Injil agar umat menemukan kerajaan Allah, manusia dikembalikan menjadi milik Tuhan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, dan suatu hari akan mendiami langit baru, bumi baru, kerajaan Bapa di surga. Nah, saudara mengerti? Amin. Halo? Jadi kalau kita sekarang melihat, saudara, ada kelompok-kelompok komunitas Kristen yang terlalu menekankan hal itu tanpa mengerti maksudnya. Ya, kita maklum. Dan itu sebenarnya bukan salah sama sekali. Sebab bagi jemaat baru hal itu memang dibutuhkan. Kalau jemaat baru kan masalahnya pola berpikirnya begitu. Dulu sebelum jadi Kristen kan urusannya dengan dewa atau Allah yang disembah adalah urusan asas manfaat. Urusan minta tolong, saudara. Iya kan? Iya. Tapi setelah menjadi Kristen sekian lama, dia harus mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sebab ini merupakan persiapan. Orang yang tidak mengaku aku sebagai raja, bawa kemari bunuh depan mataku. Itu masalahnya. Nah, saudara bisa mengerti bagaimana begitu banyak orang Kristen yang hanya diarahkan untuk bisa memanfaatkan Tuhan, mengalami mujizat kebaikan Tuhan, tanpa belajar siapa dia, apa kehendaknya untuk dimengerti. Tanpa diajarkan kebenaran untuk hidup di dalam kepatuhan kepada majikan sang kurios ini. Coba, betapa mengerikan. Nah, pemberitaan Injil yang hanya menekankan satu aspek dari keberadaan Tuhan Yesus tadi, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani, itu akan memperbodoh umat. Bahkan menyesatkan umat Kristen. Tetapi hal ini sangat diterima, bahkan dicari. Mengapa? Sebab ini dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Masyarakat yang materialistis, artinya harta kekayaan menjadi nilai tertinggi kehidupan. Anda jangan berkata, oh saya nggak begitu Pak. Enggak, rata-rata begitu. Anda merubah itu perlu waktu. Harus mendengar suara kebenaran dengan rajin baru bisa luntur. Kalau tidak akan luntur. Tidak akan luntur. Nah, pengajaran yang sepihak seperti itu dibutuhkan, dicari. Karena manusia oportunis, mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan pihak lain. Dan hampir semua manusia demikian keadaannya. Hal ini juga dipicu oleh kondisi dunia yang sulit oleh berbagai krisis. Menurut studi analisa sosiologi, di mana masyarakat menghadapi masalah, masyarakat menghadapi krisis, maka agama menjadi solusi yang dominan. Saudara, statement ini tidak bisa dibantah. Ketika masyarakat menghadapi krisis, maka agama menjadi solusi dominan. Orang berkiblat ke agama atau ke Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan di tengah-tengah situasi kesulitan hidup seperti ini. Dan setan bisa memakai ini, saudara sekalian, untuk menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Banyak orang, saudara sekalian, dalam kondisi krisis seperti ini, datang kepada Tuhan untuk menemukan jalan keluar, penyelesaian masalah-masalah dunia fana. Tetapi keselamatan versi Tuhan tidaklah demikian.
Tuhan Yesus menyediakan keselamatan, saudaraku, dari api kekal dengan memberikan jalan bagaimana manusia dapat dikembalikan sesuai rencana Allah semula. Nah, kondisi ini bisa paralel, sinkron, sejajar atau analogi dengan kondisi bangsa Israel waktu itu. Ketika Tuhan Yesus datang, orang Israel sudah dijajah sekitar 150 tahun atau hampir 200 tahun oleh Roma, saudara. Ya, sudah dijajah begitu lama, mereka hidup dalam satu tekanan penjajahan Roma. Mereka sangat membutuhkan Mesias. Oleh karenanya mereka mengharapkan sosok kontroversi satu ini, Yesus, menjadi juru selamat. Oleh sebab itu beberapa kali ada satu kasus di mana Tuhan Yesus mau diangkat jadi raja, tapi Tuhan menolak. Nah, perumpamaan tentang bangsawan tadi itu dimunculkan Tuhan dengan satu latar belakang. Kita lihat latar belakangnya. Di Lukas pasal 19, ayat yang ke-11. Itu latar belakang mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tersebut. Ya, ayo, mari. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, untuk mereka yang mendengarkan, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dia sudah dekat Yerusalem, terus. Dan mereka menyangka. Bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, orang-orang Yahudi menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, saudara teruskan pembacaan itu. Ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem, mereka membuka jubah mereka, menghamparkan di jalan di mana keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus lewat, saudara. Mereka itu luar biasa loh menghormati Tuhan Yesus. Tapi di balik penghormatan itu mereka punya hope. They had hope. Mereka punya harapan. Ini jadi juru selamat. Yang akan membawa bangsa Israel kepada zaman kejayaan seperti zaman Daud atau Salomo. Oleh sebab itu mereka berseru-seru kan, Hosana, Hosana. Nah, orang-orang Kristen sekarang tidak ngerti artinya Hosana. Hosana. Dia pikir memuji Tuhan. Salah, bro. Hosana itu artinya, Oh Lord, help us. Oh Tuhan, tolong kami. Kasihan deh. Dipikir sorakan pujian ini artinya, Oh Lord, help us. Oh Lord, help us. Hosana it means, Oh Lord, help us. Hosana, Oh Lord, help us. Itu maksudnya. Lalu mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memuji-muji Tuhan Yesus, membangga-banggakan supaya dia tampil sebagai pahlawan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan belum mengingatkan, Tuhan Yesus salah. Tuhan sudah ingat ini. Bangsawan itu mau ditahbiskan jadi raja di negeri yang jauh. Anda baca itu di Alkitab. Di Lukas 19 itu. Ayat 12, 13, 14, saudaraku. Bukan negeri ini. My kingdom is not from the earth. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, maksud Tuhan memberikan perumpamaan ini untuk mengarahkan umat agar tidak salah persepsi terhadap maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang banyak pembicara malah menyelewengkan kebenaran ini, saudara. Ayo ikut Tuhan Yesus, kau diberkati, kau ditolong, kau disembuhkan. Bukan tidak. Tapi itu bukan maksud utama, saudara. Bukan. Umat harus mengerti apa maksud utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Menunjukkan bahwa mereka harus menerima kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesuslah kuriosnya yang belum ditahbiskan. Segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Amin. Sebab Tuhan menang atas maut oleh karena ketaatannya kepada Bapa di surga.
Dan setelah Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tapi semua lutut belum berlutut, semua lidah belum mengaku. Nanti ada pentahbisan itu, saudara. Kemarin ada orang tanya saya, saudara. Kemarin, Pak, kan Tuhan Yesus menang atas maut? Iya. Menang atas iblis? Iya. Kok nggak dihabisin sekalian waktu itu? Oh, belum. Kenapa belum? Karena Tuhan Yesus harus mempersiapkan orang-orang yang menang seperti Dia menang. Orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Kerajaan surga itu pasti ada. Pasti ada. Wilayahnya tidak dilakukan. Rajanya siapa? Tuhan Yesus. Yang kurang satu, pejabatnya. Pejabat-pejabat ini harus hulu balang yang tunduk habis-habisan, saudara. Nah, ini yang penting, saudara. Nah, sekarang waktunya mengiring Tuhan. Bagaimana membuktikan ketaatan? Orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai raja. Tidak apa-apa. Masih ada orang-orang yang disebut hamba-hamba. Orang-orang yang disebut hamba-hamba. Yang menerima mina. Betul? Dikembangkan enggak nih? Adalah orang-orang yang punya mina ini. Apakah Anda mau mengembangkannya itu? Artinya, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Lukas 19 tadi ayat 21, saudaraku. Ini hamba yang bandel ya, yang tidak menjalankan uang atau menggandakan uang itu. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kurang ajar nggak? Mina itu yang ngasih siapa? Oke? Nggak tahu diri bener kan? Saudara, kita itu ciptaan Tuhan, betul? Tapi bisa nggak tahu diri. Kita ditebus oleh darah Yesus, ya. Nah, satu hal yang kita harus mengerti. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk-Mu. Oke. Pemberitaan Injil yang berat sebelah, di mana Tuhan Yesus hanya ditampilkan sebagai gembala yang lemah lembut, Tuhan yang tidak pemarah, yang panjang sabar, pengampun, pemurah, dan setia, menggiring umat cenderung tidak dewasa, bahkan bisa sesat. Umat hanya berurusan dengan sosok Tuhan yang tidak lengkap. Tuhan Yesus tidak diperkenalkan juga sebagai Raja yang berkuasa dan memiliki kedaulatan. Saya ingatkan ya saudara, Dia tidak tetap tinggal sebagai bayi kecil di palungan di kota Bethlehem.
Dia tidak lagi pakai jubah yang terseok-seok di jalan-jalan Palestina. Dia tidak tergantung di kayu salib. Dan tidak terkubur mati di kuburan. Dia bangkit as a king. Pemberitaan yang berat sebelah ini merupakan penyesatan yang sangat sistematis dan meluas. Iblis memang sejak dulu memberitakan setengah kebenaran atau sebagian kebenaran. Hal itu cukup membuat manusia bisa binasa. Perhatikan bahwa barang palsu pasti dikemas seakan-akan asli. Sampai kadang-kadang orang tidak bisa bedakan mana asli, mana palsu. Demikian pula dengan hal rohani. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan memberitakan suatu berita yang seakan-akan berasal dari Allah. Tapi sebenarnya memutar balikkan kebenaran yang berdaya guna membinasakan umat. Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kedaulatannya menghendaki orang yang memanggil dia Tuhan atau Kurios mengenal dia, mengerti kehendaknya dan melakukan apa yang dia ingini. Jadi saudaraku sekalian, Iblis mengajarkan bahwa umat tidak perlu mengenal dia dan mencari kehendaknya. Tidak perlu mengerti kehendaknya dengan serius, ya. Hal itu hanya dilakukan oleh pendeta saja, ya. Yang bisa berbicara dengan Tuhan, yang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, yang punya visi-visi dari Tuhan langsung. Kalau jemaat enggak boleh, enggak perlu, ya. Dengar-dengar aja, ya, lalu didoakan kalau punya masalah. Itu setan tuh bikin begitu, saudara. Umat didoakan saja, yang penting masih bergereja dan jangan lupa memberikan persepuluhan. Dan kalau sekarang saudara mendengar khotbah saya atau datang di tempat di mana saya menyampaikan firman, hampir tidak pernah saya mendoakan Anda punya masalah. Kenapa? Saudara harus mengenal Tuhan. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, punya hak yang sama untuk mengenal Allah. Kalau ada pendeta bisa mendengar suara Tuhan, Anda juga bisa mendengar. Dan bisa membedakan dia benar-benar mendengar enggak. Kadang-kadang saya enggak ngerti, ya. Jemaat kok jadi begitu, saudaraku. Tapi orang Indonesia memang begitu. Gampang dibodohi gitu, saudaraku. Kan di sini kan kulturnya orang timur itu menghormati tokoh-tokoh. Dari zaman dulu. Udah pengaruh feodal, pengaruh perdukunan gitu, saudara. Kalau dalam keluarga Allah, semua kita harus mengenal Allah yang benar, saudara. Punya pengalaman dengan Allah yang benar. Alkitab menunjukkan bahwa dia Raja yang memerintah dan setiap kita harus benar-benar mengenal dia. Dan setiap kita menemukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupku untuk kulakukan. Harus. Menjadi persoalan yang sangat penting dan selalu mendesak. Bagaimana memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ini tidak cukup dengan pernyataan bibir, tidak cukup menjadi aktivis, bahkan sekalipun menjadi pendeta. Seperti yang kita telah baca tadi, ya, mutlak memperlakukan dia sebagai Tuhan, sebagai Kurios. Lalu gimana? Kita memperlakukan dia sebagai Raja. Tidak dimulai dari sekolah Alkitab, menjadi pendeta atau pengurus gereja. Tetapi bagaimana setiap sikap hidup kita dari sejak kita bangun tidur, kata pertama yang kita ucapkan sampai kata terakhir yang kita ucapkan harus tidak melukai Tuhan. Itu dulu, saudara. Dan untuk itu orang harus mengenal kebenaran. Supaya memiliki kepekaan, mengerti isi hati Tuhan. Dan setelah itu barulah Anda baru ikut ambil bagian dalam pelayanan, mau mendukung dalam bentuk finansial dan lain sebagainya. Silahkan. Bukan jadi penginjil dulu atau aktif di gereja. Bukan. Sikap hati harus benar dulu, mengerti dulu kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Dan itu yang sulit sebenarnya. Itu yang sulit. Tetapi inilah, saudaraku sekalian, persiapan. Persiapan untuk ketemu dengan Sang Maharaja. Sebenarnya, saudara, ya, kita itu siapa sih? Ya.
Kita bisa apa sih? Kok membela Tuhan? Tapi kalau Tuhan ketemu orang-orang yang mencintai dia dan rela membela dia tanpa batas, percayalah, Tuhan memberkati orang-orang seperti itu. Dan nanti akan terbukti. Hari ini belum ditahbiskan, betul. Tapi nanti akan ditahbiskan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Maka yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana belajar mengenal kebenaran. Punya kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Dan setelah itu apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Pertaruhannya itu saudara. Baru kita mempertaruhkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Itu sebenarnya persiapan kematian itu di situ. Nanti kalau sang maharaja ditahbiskan. Kalau kita dalam hidup ini sungguh-sungguh mau menyukakan hati Tuhan dengan seluruh sikap hidup kita. Dan mempertaruhkan nyawa, harta, uang, waktu kita untuk Tuhan. Luar biasa bahagia kita. Ada orang-orang yang merawat pejabat untuk menyelamatkan atau mengawal usahanya. Ya. Dari mayor dijagain jadi kolonel, jadi brigjen, jadi jenderal. Ya. Nanti bisa mengawal usahanya. Di mana-mana saudara, di seluruh dunia ini ada saja negara yang para pengusahanya harus dekat. Para pengusaha harus dekat dengan pejabat. Ganti pejabat, ganti rezim, ambruk. Di mana-mana ada. Ya, saya nggak katakan salah saudara. Tapi itu gambling ya. Kalau yang dirawat tadi, dari mayor jadi kolonel, setelah kolonel, terlibat sesuatu, nggak naik lagi, ya Anda sudah invest mahal-mahal nggak jadi orang. Ada seorang yang bercerita bagaimana dia mempertaruhkan uang dalam jumlah puluhan miliar untuk seorang yang diharapkan jadi penguasa. Setelah jadi penguasa, nggak kasih proyek, nggak kasih tender, nggak kasih apa-apa. Waduh, dia maki-maki luar biasa kasarnya, saudara. Kamu bantu orang itu setelah dia punya kedudukan tinggi, kau dilupakan, kau gambling, kau gagal. Tapi kalau kamu mempertaruhkan hidupmu untuk Tuhan Yesus, pasti dia jadi raja. Amin. Oh, untuk mobil kita supaya kalau rusak diperbaiki, ditabrak, dibawa ke bengkel tanpa bayar, kalau hilang diganti. Untuk rumah supaya kalau kebakar atau ada apa-apa bisa diganti. Untuk kesehatan supaya kalau sakit ada yang menanggung. Asuransi. Padahal belum tentu mobil rusak atau hilang, belum tentu rumah kebakar atau kita sakit, masih gambling. Kita sudah pastikan asuransi. Kenapa untuk kematian Anda tidak mengasuransikan diri? Bodohnya manusia. Nah, saya ajarkan sekarang Anda mengasuransikan diri. Persiapkan kematianmu dengan mengenal raja dari segala raja itu. Gak akan rugi, saudara. Sebenarnya siapa kita sih bisa bela dia? Siapa sih bisa bela dia? Tapi kalau kita mau bela Tuhan, Tuhan berkenan. Jadi kalau ada anak umur 5 tahun, sok bela bapaknya nih. Bapaknya lagi ada masalah sama orang, wah dia begini. Apa lo? Ini papa gua. Apa lo? Padahal umur 5 tahun, lo gak bisa apa-apa nak. Tapi bela papanya, apa lo? Papanya seneng dibanding anak yang satu. Narik-narik dompetnya. Dompet papa lu tarik-tarik kenapa? Jajan papa. Beli gulali. Udah narik-narik dompet. Masih belum puas nyabut bulu kaki. Aduh. Ini si anak nih ngapain sih? Lihat tuh. Saudaramu satu ini loh. Apa lo? Ini papa gua. Lo mau apa? Nah bapak lihat anak begini senang. Bagus nak. Bagus. Saya maju-maju. Kalau kita jadi anak Allah berkata Tuhan, aku mau membela engkau. Aduh Tuhan pasti kasih pelor saudaraku. Akhir-akhir ini ada harus sedikit perubahan saudara. Dalam cara saya berdoa. Saya biasa berdoa, ambil gitar lalu berkata, Oh Lord, I want to serve you. I want to love you more than I love my soul. I want to serve you with all I am, Lord. Lama-lama saya takut ngomong begitu. Karena seakan-akan hati saya pada suara gini, cangkemmu, mulutmu. Kalau mau lebih tegas gini,
bacot. Jangan ngomong tok, lakukan. Aduh, saya jadi nggak berani ngomong. Padahal menurut saya udah habis-habisan nih. Istri saya berkata begini, kamu itu ya apa-apa untuk Tuhan, apa-apa untuk Tuhan. Kamu sendiri pelit untuk dirimu sendiri. Kamu beli gesper aja murah gitu sampai copot waktu ngomong depan umum. Kamu beli yang bagus. Apa semua kamu kasih untuk Tuhan. Cuma satu yang gak kamu kasih. Ranjang ini. Istri paling tahu keadaan kita, saudara. Saya juga belum sempurna. Tapi kalau soal mencintai Tuhan, saya belajar mencintai Dia. Itu persiapan kematian saya. Dan saya mengajak saudara tidak aneh-aneh kok. Anda pasti kok ada di pembaringan terakhir itu. Pasti. Pasti. Satu hal yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Saudara, saya sering datang ke gereja, sudah disiapin kopi krim di belakang. Jadi kayak kalau datang mesti bikin kopi, padahal itu tidak harus begitu, saudara. Saya datang udah kucuk-kucuk, ini pengusaha tapi begitu rendah hati gitu. Udah siapin kopi krim untuk gembala sidangnya. Begitu datang itu enggak pakai pikir, langsung saya minum. Kalau orang tanya, Pak bisa mati loh. Yakin nggak itu nggak membunuh Bapak? Enggak. Saya udah kenal lama, dia tidak meracuni saya. Enggak mungkin dia meracuni saya. Lagi pula saya udah sering minum kopinya nggak mati tahu. So I know, not just I believe. I believe it, no, I know it. Jadi kalau di ujung maut nanti di ruang ICU, yakin Pak selamat? Enggak, aku tahu. Halo? Karena aku sudah membela Tuhan. Aku berusaha itu berkenan walaupun aku tidak sempurna, aku berusaha berkenan. Aku tahu. Nah kalau saudara saja begini kan ada yang berpikir, itu pendeta mau ngerampok hidup saya. Ya, goodbye. You are not my brother. I don't need you, right? Saya jangan dibutuhkan Tuhan kalau bukan anugerah kok. Ya saudara, amin. Anda ya kalau nggak mau nurut saya ngomong, you nyesel nanti. Tapi kalau sudah dengerin saya ngomong ini, wah, nanti di ruang ICU Anda akan nyanyi lagu ini. Atau nggak diharapkan ya, tapi bisa terjadi. Tabrak dia tergelincir di aspal jalanan. Di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan Engkau ada di sini. Kaulah yang menemani, setia mendampingi di lembah akhir hayat ini. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana, teduh di dalam rumah Bapa. Terdengar bahana kidung surgawi,
penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Iring berpulangnya eras yang setia. Kan begitu saudara. Nah, mau nyari apa lagi? Hah? Halo? Ini hal yang paling prinsip dalam hidup saudaraku. Nah, persiapannya ini. Jadikan dia raja dalam hidupmu. Nah, pemberitaan Injil yang berat sebelah ini, di mana Tuhan Yesus hanya diperkenalkan sebagai gembala yang baik, yang lemah lembut, tidak pemarah, panjang sabar, pengampun, berat sebelah lah. Ini alat manipulasi oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Tuhan mencari keuntungan pribadi. Tahu nggak ciri-ciri oknum begitu? Selalu mengesankan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Perhatikan. Ini tidak menunjukkan kependeta mana-mana. Anda harus cerdas. Mengesankan dirinya itu dekat Tuhan. Mengesankan dirinya itu suci, benar. Mengesankan bahwa ia bisa mendengar suara Tuhan. Bisa bertemu Tuhan. Dapat visi-visi dari Tuhan. Saya pernah dengar satu jemaat berkata begini. Wah, pimpinan kita sekarang lagi puasa 40 hari mau terima visi dari Tuhan. Puasanya di Israel. Aduh, ngapain sih begitu-begitu? Boleh puasa, iya. Tapi kenapa mesti orang semua pada tahu gitu loh? Untuk apa? Anda bisa ngerti maksud saya? Permainan palsu manusia begini mesti udah kebaca. Banyak orang menjadi korban penyesatan oknum-oknum itu. Saudara, sekarang yang penting bagaimana mengenal Tuhan. Mengenal isi hatinya. Dan melakukan kehendaknya. Belajar. Ambil keputusan. You are my king, Lord. Jesus. Amin.